Lur, jangan di skip dulu, Lur. Leviathan adalah sebuah manhwa yang menggambarkan kehidupan di dunia pasca tenggelamnya seluruh daratan ke dalam lautan. Ketika bumi telah menjadi 100% lautan, ancaman baru muncul, monster laut yang bangkit dengan tujuan memusnahkan umat manusia. Di tengah kengerian samudera yang tak berujung, cerita ini mengikuti perjuangan Bota dan keluarganya yang berusaha bertahan hidup melawan monster-monster buas, serta menghadapi misteri dan konflik yang muncul di dunia yang tak lagi mengenal daratan. Apakah mereka akan mampu bertahan di tengah bahaya yang terus mengintai? Pokoknya, setelah selesai nonton Ragnarok chapter 35 ini, kalian wajib banget lanjut nonton Leviathan, Lur. Video lengkapnya sudah ada di playlist, atau kalian juga bisa langsung cek link di deskripsi. Jangan sampai ketinggalan ya, Lur. Melanjutkan cerita sebelumnya, para hunter dari asosiasi dan Gold Reaper tengah bersiap untuk menaklukkan Dungeon Field Baju. Namun sebelum kita lanjut ke cerita utama, mari kita mundur beberapa hari sebelum pelaksanaan penaklukan Dungeon Field Baju. Di sebuah ruangan di gedung Gold Reaper, terlihat Lee Ming-sun dan Pak Do-jin sedang mengobrol. Lee Ming-sun tersenyum lega dan berkata, "Aku tidak menyangka kau sudah tumbuh sedewasa ini. Apa semua alien memiliki pertumbuhan secepat ini?" Do-jin menjawab dengan tenang. "Sebelumnya, aku hanya memilih tubuh muda dan kecil yang memudahkan untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, karena semua kepingan telah berkumpul, aku tak perlu membatasi diriku dengan tubuh sekecil itu." Lee Ming-sun dengan penasaran kembali bertanya, "Kenapa kau memilih nama Pak Do-jin? Dan selain itu, kau menjadi seorang hunter. Apa sebenarnya rencanamu?" Do-jin menjawab, "Nama itu kupilih untuk keperluan aktivitas publik di masa depan. Sedangkan menjadi hunter, itu hanya langkah strategis. Ini akan mempermudah urusan masa depanku." Lee Ming-sun kini dengan nada lebih serius berkata, "Karena insiden yang kau sebabkan di bandara waktu itu, asosiasi hunter mulai menargetkanku dengan dalih kekacauan publik. Kalau mereka sampai mengetahui tentang pabrik di Baju, kita berdua akan tamat." Setelah menyeduh tehnya dengan santai, Do-jin menanggapi, "Tenang saja Lee Ming-sun. Salah satu alasanku bergabung dengan Gold Reaper adalah untuk mencegah hal itu terjadi. Aku akan mengubah semua hunter yang ikut ke dalam pengaruhku. Dengan begitu, tidak akan ada yang menemukan apapun di sana." Lee Ming-sun menanggapi dengan nada datar namun penuh sindiran, "Kau sudah mulai berani mengambil langkah besar seperti ini ya? Tapi katakan padaku, apa kau benar-benar yakin bisa mengalahkan Lim Taikyu, seorang hunter S-rank, dengan kondisimu sekarang?" Do-jin menjawab tanpa ragu, "Maksudmu soal janjiku untuk membunuh Lim Taikyu?" Setelah menemuinya langsung, aku semakin yakin jika aku melawan seorang S-rank sekarang, aku bisa mengalahkannya. Do-jin menambahkan dengan tekad membara, "Aku akan menepati janjiku, bahkan jika itu berarti aku harus mati bersamanya." Mendengar jawaban itu, Lee Ming-sun menyeringai lebar. Dalam pikirannya, tujuan yang selama ini ia rancang sudah semakin dekat untuk tercapai. Kini kita beralih ke gedung asosiasi hunter. Di sebuah ruangan, terlihat Wo Jinjul duduk di balik mejanya, tenggelam dalam pikiran. Wajahnya menunjukkan ketegangan yang tak biasa sejak rencana penaklukan Dungeon Field Baju dimulai. Dalam hati, ia bergumam, "Lee Ming-sun dan Stardust, Red kali ini harus bisa memberikan bukti nyata. Mengingat komposisi hunter yang diturunkan, setidaknya kita tidak perlu terlalu khawatir. Berkat bantuan dari Gold White Tiger, hunter Areng Baek Miho akan ikut serta bersama dengan Choi Jong-in dan satu hunter S-rank lainnya yang berjaga. Kami sudah mempersiapkan segalanya sebagai langkah antisipasi." Namun, pikiran Wo Jinjul kembali terganggu oleh satu hal yang tidak terduga. Satu-satunya elemen yang di luar prediksi adalah kemunculan seorang hunter S-rank baru, Pak Do-jin. Fakta bahwa dia bergabung dengan Gold Reaper tepat sebelum raid ini dimulai membuatku khawatir. Apakah dia ada di pihak Lee Ming-sun? Pandangan Wo Jinjul beralih ke sebuah biodata hunter yang terletak di mejanya. Ia membaca dengan seksama sambil berkata pelan, "Dan ada satu hal lagi yang terus menggangguku. Suho ditugaskan sebagai seorang penambang. Apa ini kebetulan atau ada kepastian di baliknya? Meski aku menyetujui pengirimannya, aku tetap bertanya-tanya apakah ini keputusan yang besar. Jika Suho memiliki rencana dalam situasi ini,
Satu-satunya opsi yang kupunya adalah membantunya sebisa mungkin. Dan sekarang kita beralih ke Dungeon Field Paju. Monster-monster kadal mulai menyerang dengan mengeluarkan nafas api panas yang menghujani para hunter. Tanker di garis depan dengan sigap menahan serangan itu menggunakan tameng mereka. Meski terlihat jelas bahwa mereka tidak akan mampu bertahan terlalu lama. Salah satu tanker berteriak ke arah timnya. "Strike Squad, kami sudah tidak bisa menahan mereka lebih lama lagi." Mendengar seruan itu, Baek Miho maju mendekati tanker yang sedang kesulitan. Dengan tenang, ia mengetuk sirah tanker tersebut sebagai tanda bahwa ia mengambil alih. Tanker itu tampak terkejut, tetapi sebelum sempat mengatakan apapun, Miho sudah melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap, Miho menghantam salah satu monster kadal dengan pukulan telak. Serangannya tidak berhenti di situ. Dengan gerakan gesit, ia mengayunkan tangannya lagi. Kali ini mengenai dagu monster tersebut, membuatnya terhuyung ke belakang. Namun, monster lainnya mencoba melancarkan serangan balasan. Miho yang sudah mengantisipasi dengan lincah menghindari serangan tersebut. Ia melompat ke belakang monster itu, menggunakan punggungnya sebagai tumpuan untuk melompat lebih jauh, menciptakan jarak yang cukup untuk ancang-ancang. Dalam waktu singkat, Miho kembali melesat ke depan. Monster kadal itu tidak sempat bereaksi terhadap kecepatan Miho yang menerjangnya dengan kekuatan penuh. Prawok! Dengan satu hantaman mematikan, Miho memukul kepala monster itu hingga merembul. Dalam hitungan detik, ia berhasil mengalahkan dua monster kadal sekaligus. Setelah menyelesaikan pertarungannya, Miho melirik ke arah Lim Mingsun yang tampak santai berdiri di kejauhan sambil merokok. Ia bergumam dalam hati. Jadi, Lim Mingsun masih memilih untuk tidak berpartisipasi dalam pertarungan ini. Sungguh disayangkan, dia terbangkitkan sebagai areng. Tetapi, aku penasaran, apa arti seorang hunter menurutnya? Namun, di tengah lamunannya, seekor monster kadal lain tiba-tiba muncul dari arah samping dan melompat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Miho yang menyadari bahaya itu tidak sempat bereaksi. Mak cepiek! Untungnya, Dojin muncul tepat waktu. Dengan gerakan cepat dan tanpa beban, ia langsung mencaplek monster kadal itu hingga jatuh tak berdaya ke tanah. Setelah memastikan monster itu tidak lagi bergerak, Dojin melirik ke arah Miho dan berkata dengan nada santai, "Baik Miho, kau harus lebih berhati-hati, jangan lengah." Miho hanya menatap Dojin dengan perasaan campur aduk, tetapi ia tahu satu hal, Dojin bukanlah hunter biasa. Miho yang melihat Dojin mengalahkan monster kadal hanya dengan satu serangan, terlihat terkejut dan bergumam dalam hati. Mengalahkan salamander dalam satu serangan, bahkan tanpa berkeringat. Hunter Park Dojin muncul di red dengan pakaian santai membuatku berpikir dia hanya seorang Rocky, meskipun dia seorang S-rank. Dojin menatap para monster kadal yang terus berdatangan ke arahnya. Tanpa ragu, ia langsung bergerak, menebas mereka semua dengan cepat dan efisien. Melihat kekuatan Dojin yang jauh melampaui ekspektasinya, Miho kembali bergumam dalam hati. Jadi ini alasan mengapa S-rank begitu spesial. Tidak lama kemudian, semua monster di area itu berhasil dikalahkan. Para hunter di sekitarnya mulai bersantai. Beberapa di antaranya berkata, "Sepertinya semuanya sudah selesai. Ini berakhir lebih cepat dari yang aku kira." Namun, Miho merasa ada sesuatu yang janggal. Dengan nada serius, ia berkata kepada rekan-rekannya, "Tapi, bukankah rasanya jumlah monster di Field Paju ini lebih sedikit dibandingkan yang seharusnya?" Lim Mingsun yang tampak santai seperti biasa, tersenyum mendengar komentar Miho, lalu menjawab, "Observasi yang tajam dari hunter Baek Miho. Guild Reaper kami rutin mengatur populasi monster di Dungeon Field yang kami miliki. Ini untuk memastikan tidak ada ancaman terhadap warga sipil." Mendengar penjelasan itu, Miho tidak sepenuhnya yakin dan kembali berpikir dalam hati. Rutin mengatur populasi monster. Tidak banyak guild yang bersedia melakukan itu. Bagaimana juga tidak ada alasan masuk akal untuk memasuki Dungeon Field setiap hari. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Lim Mingsun menunjukkan arah menggunakan tangannya. Sembari tersenyum, ia berkata, "Monggo, ruangan bosnya ada di sana." Namun, setelah mengatakan itu, senyum licik muncul di wajahnya. Dalam hati, ia bergumam, "Cari saja sesukamu, kau tidak akan pernah menemukan ekorku. Para demon sudah membongkar pabrik dan bersembunyi di suatu tempat di Dungeon Field ini." Di sisi lain, Park Dojin memperhatikan Miho yang berada di depannya. Dengan sorot mata tajam, ia bergumam dalam hati, "Mencari jejak pabrik atau meninggalkan tempat ini dengan kesadaran utuh adalah hal yang mustahil bagimu." Kini, kita beralih ke tempat persembunyian para demon
yang tengah bersembunyi bersama manusia-manusia tak berdaya yang akan dijadikan tumbal. Di sana, Demon bernama Murmu berbicara dengan nada tenang namun penuh ancaman. Sayang sekali, sang utusan telah tiba, tetapi kami tak bisa menyambutnya. Bayangkan saja, berapa banyak Stardust yang bisa kita produksi di situasi seperti ini. Sayangnya, kayu bakarnya belum menjalankan perannya dengan benar untuk saat ini. Dari balik pintu tempat persembunyian mereka, muncul seseorang yang berdiri tegak. Siapa lagi kalau bukan Sung Suho. Ia mengamati situasi dengan tatapan tajam dan bertanya pada Beru. Beru, kau merasakan keberadaan Demon di sini, bukan? Beru menjawab dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Benar, Monas muda. Tanpa ragu, Suho melangkah maju memegang pintu persembunyian, lalu membukanya tanpa peringatan. Para Demon di dalam ruangan itu tampak terkejut dan kebingungan. Murmu dengan nada waspada berteriak, "Siapa di sana?" Namun, sebelum ada kesempatan untuk bereaksi, Suho langsung melesat. Dengan gauntletnya, ia menebas kepala Murmu dengan satu serangan, hingga kepala Demon itu terputus dan menggelinding ke belakang di antara para Demon lainnya. Beru yang berada di samping Suho berkata dengan nada kagum, "Monas muda, Anda menebas kepala Demon itu hanya dalam satu serangan. Sepertinya latihan bersama buaya menyedihkan dan Dailycross memang tidak sia-sia." Suho memandang sekeliling. Matanya tertuju pada para manusia dengan tatapan kosong dan tubuh yang tak berdaya yang berada di dekatnya. Melihat manusia-manusia itu, dalam hati ia bergumam, mereka ini sepertinya kehilangan kesadaran sepenuhnya. Seperti dugaanku, ada pabrik Stardust di Pajufield ini. Namun, siapa sangka Murmu yang kepalanya sudah terpenggal ternyata masih hidup. Melihat pria bertopeng mendatanginya, Murmu berkata, "Pria bertopeng hitam, tidak pernah kukira orang yang menghalangi rencana besar sang utusan akan muncul di sini." Kepala Murmu yang tergeletak di sana perlahan mulai beregenerasi. Sambil beregenerasi, Murmu melanjutkan perkataannya, "Sempurna, ini akan menjadi hadiah yang bagus bagi sang utusan." Tiba-tiba, Murmu berubah wujud menjadi monster raksasa yang mengerikan dengan tubuh besar dan aura mematikan yang memenuhi ruangan. Meski demikian, Sung Suho tidak menunjukkan tanda-tanda gentar sedikit pun. Dengan tenang, namun penuh tekad, ia bersiap untuk menghadapi Murmu dalam wujud barunya. Piye, wis bar? Jangan lupa nonton Leviathan, lur.